Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irta Nadila. Saya akan menjelaskan materi tentang filsafat umum. Jadi ada pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi keberadaannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Seorang ahli filsafat, Karl Popper, pernah berkata bahwa kita semua mempunyai filosofi yang masih menjadi misteri dan tugas pokok utama dari filsafat adalah menyelidiki berbagai filosofi itu secara kritis. Pengertian secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta dan sophi yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sehingga seorang filosofi adalah pencinta, pendamba, atau pencari kebijaksanaan. Pengertian berdasar makna kata di dalam KBBI. Filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dari akal budi mengenai hakikat segala yang ada, asal, sebab, dan hukumannya. Teori yang mendasari alam pemikiran atau suatu kegiatan sehingga dari ilmu ke bertindakan logika, estetika dan epistemologi. Tujuan filsafat secara umum adalah keberadaan filsafat dapat membantu persoalan manusia di berbagai bidang kehidupan. Mengacu pada pengertian filsafat. Adapun tujuan filsafat adalah agar manusia menjadi lebih baik dan terdidik, memiliki pengetahuan serta menilai hal-hal di sekitarnya secara objektif. Dan ada juga agar manusia menjadi lebih bijaksana dalam menjalani kehidupannya, agar manusia juga memiliki pandangan yang luas terhadap dan terhindar dari sifat egois. Manusia juga dapat berpikir sendiri, memiliki pendapat sendiri, mandiri secara rohani, dan dapat bersikap kritis. Sekarang kita beralih ke filsafat Cina. Filsafat Cina adalah salah satu dari filsafat tertua di dunia dan dipercaya menjadi salah satu filsafat yang berdasarkan dari 3 filsafat dasar yang mengaruhi sejarah perkembangan filsafat dunia. Salah satunya adalah ada ajaran yang zaman klasik filsafat Cina, yaitu Yin Yang. Yin Yang adalah 2 prinsip induk dari seluruh kenyataan atau yang secara harfiah artinya positif dan negatif. Sekarang kita beralih tentang pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari 2 kata, yaitu filsafat dan Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philein atau philos dan sophia. Kata philein atau philos berarti cinta, tapi dalam kata maknanya yang luas, yakni berupa hasrat, keinginan tahu kita seorang terhadap kebijaksanaan, ilmu pengetahuan atau kebenaran. Sedangkan kata sophia berarti kebijaksanaan, sehingga secara sederhana filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Secara terminologis, filsafat merupakan kompetensi atau mempelajari pertanyaan-pertanyaan penting mengenai eksistensi kehidupan yang berakhir dengan pencerahan dan pemahaman sebuah visi mengenai keseluruhan. Filsafat menggunakan nalar, persepsi, imajinasi, dan intuisi dalam aktivitas untuk mengklarifikasi konsep-konsep, menganalisis sekaligus membangun beragam argumen dan teori sebagai jawaban-jawaban yang mudah untuk terhadap pertanyaan-pertanyaan perennial tersebut.
sementara itu ada kata Islam. Sementara itu kata Islam secara termatik berasal dari akar kata salima yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerah diri kepada Allah. Dengan menyerahkan dirinya maka akan beroleh keselamatan dan kedamaian. Dalam pengertian menyerah, maka semua makhluk ciptaan Allah akan tunduk dan hakikatnya adalah Islam. Dalam arti tunduk, menyerah kepada Allah pada hukum-hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku pada dirinya sebagai sunatullah. Sedangkan yang dimaksud dengan filsafat Islam itu sendiri adalah hasil pemikiran filosof tentang ketuhanan, kebinaan, kemanusiaan, dan alam yang disinari oleh ajaran Islam, suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis, serta memamparkan secara luas tentang teori yang menunjukkan pandangan tentang ruang, waktu, materi, dan kehidupan. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya